Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Jun Akila Fauzia dengan NRP 42 dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan mereview tentang regiobraki dan antobraki. Nah, regiobraki sendiri ini adalah regiobraki dan antobraki, dia itu termasuk upper limb atau ekstremitas atas. Kita pertama akan bahas regiobraki dulu, atau bisa disebut arm atau lengan atas. Braki ini hanya punya satu tulang, yaitu tulang humerus. Ini adalah tulang humerus. Humerus sinistra, dia bagian posterior dan anterior. Tulang humerus bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glenohumeral joint. Sini bagian 1, bagian 2 adalah midshaft atau bagian tengahnya. Terus bagian yang ketiga itu epikondil atau suprakondilar, dia ke kubiti atau siku. Nah, ini 3 bagian ini kalau ada lesi, yang kena adalah nervus arteri, dan juga ada gejala-gejalanya. Yang pertama ada surgical neck atau glenohumeral joint. Nervus yang menginervasi bagian 1 ini adalah nervus axillaris, dan divaskularisasi oleh posterior circumflexa humeral artery. Nah, gejalanya kalau bagian pertama ini lesi adalah dia kena flat shoulder, dia kurang teres minor dan musculus teres minor dan deltoidnya menurun fungsinya, nggak bisa abduksi bahu, terus nggak bisa shoulder flexion, extension, sama rotasi. Terus sensasi nervusnya, karena nervusnya juga rusak, itu sensasi dari small area of lateral shoulder. Jadi bagian kecil dari lateral dari bahu ini akan turun sensasinya. Untuk lesi yang bagian kedua atau midshaft, bagian tengah, dia ini ada nervus radialis. Arterinya yang memvaskularisasi ada di brachial artery atau profunda brachii. Terus kalau ini lesi, dia bisa menjadi wrist drop. Tangannya nggak bisa ekstensi, hanya bisa fleksi. Lalu yang bagian ketiga yaitu epikondil atau elbow, atau bisa disebut suprakondilar. Dia kalau lesi itu ada nervus ulnar. Nervus ulnar sama arterinya ada arteri brachialis. Kalau bagian 3 ini rusak, dia akan menjadi claw hand. Sensorinya turun, terus untuk gerakan motoriknya turun. Untuk bagian 1,5 jari bagian yang medial. Oke, kita lanjut ke braki ini. Dia dibagi menjadi 2 kompartemen. Kompartemen anterior atau kompartemen flexor, sama kompartemen posterior atau kompartemen extensor. 2 kompartemen ini dia dipisahkan oleh os humerus dan septum intermuskular, yaitu septum lateral dan septum medial. Kita bisa lihat di sini. Ini bagian potongan melintang. Ini ada tulang humerus, lalu di sini ada septum intermuskular brachimedial, lalu ada septum intermuskular brachilateral. 2 kompartemen tadi yaitu ada anterior kompartemen atau flexor, gunanya untuk fleksorkan lengan atas. Dia ada 3 muskulus yang menyusunnya, yaitu musculus bicep brachii, musculus brachialis, musculus coracobrachialis. Ketiga muskulus ini dia akan diinervasi oleh nervus musculocutaneus. Kita bisa lihat di sini otot lengan atas tanpa anterior. Yang tadi ada bicep brachii, dia ada caput longum atau caput yang panjang, dan caput brevis, dia caput yang pendek. Caput yang panjang dia bakal lanjut nih sampai sini. Lalu ada musculus brachialis, dia lebih
profundus ketutupan sama bicep brachii sama coracobrachialis. Jadi bicep brachii ini dia menutupi musculus brachialis dan coracobrachialis. Nah, origonya biceps brachii ini dia ada di processus coracoideus sama fossa supraglenoid, harusnya di daerah sini. Terus processus coracoideus ini dia juga origo untuk coracobrachialis. Nah, kalau musculus brachialis dia akan origo ke bagian humerus lateral. Insersionya bicep brachii dia akan insersio ke sini. Ini namanya tuberositas radii, insersio bicep brachii. Lalu ini kalau musculus brachialis dia insersinya ke tuberositas ulna, dan untuk musculus coracobrachialis dia insersinya tetap di humerus tapi bagian yang lebih medial. Lalu posterior kompartemen posterior atau untuk extensor compartment, dia gunanya untuk extensor karena letaknya di bagian belakang. Dia terdiri dari musculus triceps brachii dan musculus anconeus. Kedua musculus ini akan diinervasi oleh nervus radialis. Kita lihat di sini musculus triceps brachii ada 3 kepala karena triceps, 3 kepala. Dia ada caput longum, caput lateral, sama tendo caput medial. Untuk anconeus kita bisa lihat di sini, ini anconeus hanya sebagian kecil saja, nggak kecil sih. Udah. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada cutaneus brachii posterior, dia cabang dari nervus radial. Nervus radialnya bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut ke nervus yang menginervasi brachii atau lengan atas. Semua nervusnya dia berjalan dari brachial plexus atau plexus brachialis. Yang pertama ada musculocutaneus, nervus musculocutaneus. Enggak ada ya. Ini harusnya di bagian atas nih, musculocutaneus. Ini dan lebih dalamnya dia sini. Musculocutaneus. Dia akan menembus nervus musculocutaneus, dia akan menembus musculocoracobrachialis dan ya. Musculocutaneus dia berasal dari C5, C6, dan C7. Korda lateralnya inferior dari pectoralis minor. Jadi belakangnya pectoralis minor menembus coracobrachialis, terus lanjut melewati bicep brachii dan brachialis, terus akhirnya lebih distal ke bawah, dia jadi lateral cutaneous nervus cutaneus lateral ke antebrachii. Dia udah ganti nama. Jadi so yang kedua ada nervus median. Nih, nervus median dari C6, C7, C8, T1. Nervus median sejalan dengan nervus brachia. Nervus median berjalan dengan arteri brachialis yang di sebelah lateralnya. Ya. Dia berjalan sampai tengah brachii sebelum akhirnya menyilang arteri brachialis. Nih. Sampai fossa cubiti lebih dalam dari bisipital aponeurosis dan vena media cubital. Vena cubital median. Harusnya ada nih.
nervus medianus dia berjalan dengan arteri brachialis, terus dia menyilang sini. Selanjutnya ada ulnar, nervus ulnaris, dia dari C8T1. Bagian anteriornya dia menembus teres mayor sama caput longum triceps, musculus triceps. Posteriornya dia menembus intermuscular septum di yang bagian sebelah medial, caput medial dari triceps brachi ya kalinya. Iya, triceps brachi. Terus sama epicondylus medial. Epicondylus tuh dia di siku. Ya. Atau kupiti. Selanjutnya ada nervus cutaneus medial yang ke brachi. Beda lagi sama nervus cutaneus medial anterbrachi. Yang untuk brachi dia di sini lebih medial gitu. Dia dari C8T1 dari korda medial brachial plexus untuk sensoris. Ini keempat nervus ini dia menginervasi brachi yang bagian anterior. Untuk bagian brachi posterior dia dari nervus radialis. Ya. Sampai antebrachi kalau radialis ya, Ding. Ulnaris juga harusnya sampai antebrachi. Kalau nervus radial dia dari C5T1. Berasal dari brachial plexus di aksila yang korda posterior. Dia ditemani oleh arteri profunda brachi ini. Nervus udah, sekarang kita lanjut ke arteri yang di brachi. Arterinya itu berasal dari arteri axillaris, dia turun menjadi arteri brachialis. Terus arteri brachialis dia punya cabang yang ke belakang namanya arteri profunda brachi posterior, lebih posterior dan menempel ke radial groove, ditemani oleh nervus medianus. Yang bagian lateral ini dia middle collateral artery sama radial collateral artery yang lebih di tengah. Terus cabang-cabang yang utamanya ini ada superior ulnar collateral sama inferior ulnar collateral artery. Bisa dilihat di sini, ini ada dari arteri axillaris, terus batas bawah ke musculus teres mayor, dia berubah nama ya. Habis ngelewatin teres mayor dia berubah nama jadi arteri brachialis. Terus dia punya cabang yang ke posterior namanya arteri profunda brachi, jadi lebih lateral lagi arteri collateral radialis, sama cabang posterior yang medial jadi arteri collateral medialis. Terus cabang utamanya juga ada arteri collateral ulnaris superior sama arteri collateral ulnaris inferior. Oke, ini kita bisa lihat di sini. Arteri axillaris, ini ada teres mayor menembus, terus akhirnya dia berubah nama jadi arteri brachialis. Arteri profunda brachi ini ditemani arteri brachialis ditemani oleh nervus medianus. Terus untuk venanya dia ada yang superficial sama deep. Deep itu lebih dalam. Yang superficial adalah vena cephalica sama vena basilica, terus dia ketemu ke atas jadi vena axillaris. Yang deep dia ada
brachial. Dari brachial dia menyambung jadi vena basilica, terus jadi vena axillaris. Ini ada vena cephalica, dia lebih lateral ya, sama vena basilica dia lebih medial, terus menjadi sini jadi vena axillaris. Oh, nggak lupa sama anastomosisnya, dia di sini ada vena mediana cupiti sama yang turun. Vena mediana cupiti dia berjalan ke bawah, kan vena dari bawah ke atas ya udah, jadi vena mediana antebrachi, yang ke antebrachi. Oke, ini kita juga nggak lupa kalau ada yang namanya pembuluh dan kelenjar getah bening. Dia ada noduli limfatiki cupiti, dia ke atas bareng vena ke noduli limfatiki axillaris. Nah, gimana sih caranya regiobrachi dan antebrachi itu bertemu, dia berkesinambungan, itu gimana? Nah, ini ada namanya sendi siku. Dia dibentuk oleh tulang humerus, ulna sama radius. Ulna bagian medial, radius yang bagian lateral. Bisa dilihat di sini yang langsung berhubungan dengan humerus itu cuman ulna, radianya enggak. Ini bagian anterior, tampak anterior dan tampak posterior. Bisa dilihat dari tampak medialnya ini. Radiusnya tidak langsung berhubungan, yang langsung berhubungan adalah ulna. Oke. Untuk terjadinya sendi itu tuh ada ligamen penyangga yang menjaga keseluruhan sendi tersebut. Ya, bagian lateral tuh ada ligamen kolateral ulnar yang di ulnar nyambungkan humerus dengan ulnar, sama ligamen kolateral radial menyambungkan humerus dengan radius. Juga mereka ini ditutupi oleh tendo musculus bicep brachii. Ini bagian kalau dia dari posterior seperti ini. Oke, kalau dari buka dia ada namanya cartílago articularis. Ada bursa subcutanea olecrani. Nah, kita akan lanjut ke bagian antebrachi atau biasa disebut forearm atau lengan bawah. Antebrachi terdiri dari dua tulang, yaitu radius ulna ditambah dengan membrana interosseus, dan mempunyai anterior kompartemennya ada 8 musculus sama posterior kompartemennya ada 11 musculus. Bisa dilihat di sini adalah ini os ulna, ini os radius. Di tengahnya ada membrana interossea, ini ulna radius. Gunanya untuk menyilang gini biar ulna sama radius itu nggak berpisah, dijaga dengan membrana interossea. Oke. Bagian anterior dia adalah bagian flexor sama pronator, dan bagian posteriornya dia adalah bagian extensor sama supinator. Yang bagian superficial dari anterior ada 5 musculus diinervasi oleh satu nervus, ya, yaitu nervus medianus. Bagian dalamnya atau deep group dia juga diinervasi oleh satu nervus, tapi nervusnya anterior interosseus, dan bagian dalam ini dia mempunyai 3 musculus. Nah, untuk bagian posterior yang superficialnya ada 7 musculus yang diinervasi oleh satu nervus, yaitu posterior interosseus sesuai namanya. Lalu untuk deep group dia cuma punya 5 musculus yang diinervasi satu nervus oleh posterior interosseus. Bisa dilihat ini kompartemennya, potongan melintang, dia ada tulang radius yang lebih lateral sama tulang ulna lebih medial. Terus ada juga musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor digitorum superficialis, ini sama flexor pollicis longus. Nah, ini nih membrana interossea
dan musculus extensor pollicis longus. Ini pollicis longus ini membrana interoseanya yang menyambungkan tulang radius dengan tulang ulna. Ini bagian muskulus-muskulusnya superficial tadi ada 5 muskulus, dari lateral ke medial dia ada pronator teres, musculus flexor carpi radialis, palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum superficialis. Ini bagian lateralnya ini. Oke. Mereka berlima ini mereka berlima nih dia ada satu yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Dia karena dia paling lateral, sesuai namanya adalah musculus flexor carpi ulnaris, dia diinervasi oleh nervus ulnaris, sementara 4 lainnya diinervasi oleh nervus medianus yang berjalan dengan arteri brachialis. Lapisan intermedia atau lapisan tengah dia ada musculus flexor digitorum superficialis, ini diinervasi oleh nervus medianus. Lapisan dalamnya tampak anterior ada musculus flexor digitorum profundus sama musculus flexor pollicis longus ditambah musculus pronator quadratus. Mereka diinervasi oleh nervus interoseus antebrachi anterior yang berjalan dengan arteri interosea anterior. Ya, interoseus satu nervus. Untuk bagian posteriornya dia ada musculus ini dari lateral ke medial ya, karena ini ulnaris, ulnar lebih medial. Dari lateralnya ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, sama extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi yang ke kelingking, terus ada musculus extensor carpi ulnaris sama anconeus. Ini mereka bertujuh diinervasi oleh satu nervus yaitu posterior interoseus kecuali brachioradialis, extensor carpi radialis longus sama anconeus. Ini dia diinervasi oleh nervus radialis. Ya, di sini tidak terlihat jadi lewat yang atas tadi saja. Nah, untuk bagian yang lebih dalamnya, bagian posterior terdiri dari musculus supinator, musculus supinator ini yang kecil, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor indicis sama musculus extensor pollicis longus. Mereka diinervasi oleh nervus interoseus antebrachi posterior karena di bagian posterior yang berjalan dengan arteri interosea posterior. Nih, selanjutnya kita akan bahas arteri dari lengan bawah atau forearm atau antebrachi. Arterinya dia berasal dari arteri brachialis. Arteri brachialis dia mempunyai 2 cabang, yaitu arteri ulnaris yang lebih medial dan arteri radialis yang lebih lateral. Nah, arteri ulnaris dia punya 5 cabang. Yang pertama ada anterior ulnar recurrent artery, yang kedua ada posterior ulnar recurrent artery, yang ketiga ada common artery interoseus communis. Interoseus communis dia punya cabang lagi menjadi anterior interoseus artery dan ini posterior interoseus artery yang dia ke belakangnya dari membrana interoseus yang putih ini. Recurrent artinya dia balik ke atas ya gitu.
Sama cabang terakhir dia, oh enggak, bukan terakhir, cabang ulnar artery yang bagian distal ada dorsal carpal artery sama arteri palmar, cabang dari ulnar. Selanjutnya bilateral ada arteri radialis. Arteri radialis dia punya 3 cabang. Yang pertama ada radial recurrent artery, dia ke atas membalik lagi. Terus yang kedua ada superficial palmar, cabang dari arteri radialis. Terus balik jadi ini, dia dorsal carpal artery juga. Untuk vaskularisasi vena dari antebrachi ini ada vena basilica medial, vena cephalica lebih lateral, dan ada vena mediana intermedia. Oke, nervusnya ada nervus medianus, dia tipenya adalah campuran yaitu sensori dan motorik. Cabang asalnya dari rootnya akarnya adalah C5, C6, C7, C8, dan T1. Originnya dia dari aksila, dari 2 akar yaitu akar lateral sama medial root. Berakhirnya di batas distal flexor retinaculum. Lesi pada nervus medianus ada 3 bagian, yaitu di atasnya siku, di bawahnya siku, sama di dalamnya carpal tunnel. Kalau di dalamnya carpal tunnel, dia akan menyebabkan carpal tunnel syndrome. Contoh lesinya ada Wether's tip sama Clawhan. Clawhan dia berasal dari arteri ulnaris, dari nervus ulnaris C8T1. Kalau Wether's tips dia dari radialis nervus C5 C6. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.